sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang Allah hormati. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada yaumil mahsyar nanti. Wonten kitab Dzurratun Nasihin didhawuhaken sinten kemawon 7 golongan yang ingkang mendapatkan naungan ketika pada yaumil mahsyar nanti. Ingkang nomor sepindhah nggih menika imam yang adil atau pemimpin yang adil. Mananipun pemimpin yang adil itu secara luas. Kalau dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga yang adil, baik pemimpin yang formal maupun non formal, atau pemimpin sebagai pejabat publik, juga pemimpin terhadap dirinya sendiri, pemimpin dalam suatu usaha, lan lain-lain. Adil kalau mau artinya tidak pilih kasih, seimbang. Umpami ditimbang niku standar, tidak jenggleng, tidak pilih kasih. Dan niki orang yang nomor sepindah ingkang angsal naungan pada yaumil mahsyar nggih. Nomor kalih nggih menika pemuda yang tumbuh besar yang beribadah kepada Allah. Lah niki kenapa kok tidak orang tua? Kalau orang tua ya sudah sepantasnya lah, istilah tambah usia, tambah matang, tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak pemuda, kata sendiri sinten nggih napa Mas Fuad masih muda, tapi ini Mas Fuad ini insyaallah termasuk pemuda yang soleh. Allahumma amin. Yaitu rajin beribadah. Anak muda kan biasanya masih darah muda, masih banyak ingin mencari jati diri, belum tekun beribadah. Tapi kalau ada anak muda kok yang tumbuh besar kemudian beribadah tiap hari, iqomah, adzan, ke masjid, ngaji, ini kan luar biasa. Inilah nanti yang akan mendapatkan naungan pada yaumil mahsyar. Nomor 3 nggih menika seseorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Nah ini mungkin panjenengan sedaya kita semuanya mudah-mudahan. Artinya selalu hati ini diikatkan dengan masjid. Waktu ada azan cepat-cepat ke masjid. Ada masjid kurang bagus didandani seperti panjenengan sedaya. Dan termasuk kita ini belajar dengan Pak Soleh dan lain-lain pun, insya Allah yang mengurusi masjid, membangun masjid, insya Allah hartanya itu akan semakin bertambah, tidak akan semakin. Ngoten nggih, Pak Soleh nggih, kita belajar dengan Pak Soleh dan yang lainnya. Yakin nih, dan insya Allah nanti di akhirat nanti akan dibangunkan rumah, dibangun istana di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nomor sekawan inggih menika 2 orang yang saling mencintai berkumpul dan berpisah karena Allah. Artinya apa? Orang bertemu dan berpisah karena Allah, semuanya itu didasarkan untuk ibadah. Mungkin ada 2 orang yang saling mencintai itu didasarkan kepada Allah. Artinya dalam mengarungi hidup rumah tangga ini semua didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Inilah nomor 4 orang yang akan mendapatkan naungan pada yaumil mahsyar nanti. Nomor gangsal menika seseorang atau seorang laki-laki yang diajak berzina lalu menolak karena takut kepada Allah. Jadi orang laki-laki yang diajak berzina, wanita yang penggoda, tetapi dia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tempat yang sepi-sepi, di tempat maksiat, kok ada orang laki-laki digoda wanita yang nakal, jauh dengan istrinya, jauh dengan orang lain, tapi dia selalu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menolak. Inilah nomor 5 orang yang mendapatkan naungan pada yaumil mahsyar nanti. Ini yang berat nih.
gitu, gampang diucapkan tapi ngelakoni berat. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dan bisa menolak apabila kita digoda wanita yang mengajak untuk berzina, karena hati kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6 inggih menika orang yang akan mendapat naungan pada yaumil mahsyar, yaitu seorang yang bersedekah lalu merahasiakan sedekahnya. Nomor 6 ini nggih abot nggih. Jadi di mana saja ada orang nggak punya, di tengah jalan kita kasih, tidak ingin dipuji manusia, kita rahasiakan, karena teman yang abadi, harta yang sebenarnya harta sebetulnya adalah amal kita. Amal kita maksudnya adalah umpamanya sedekah kita kepada orang fakir miskin, anak yatim piatu, kemudian di jalan di mana saja kita berikan dengan sembunyi, tidak ingin diketahui orang lain. Nah inilah yaitu nomor 6 orang yang akan mendapatkan naungan pada yaumil mahsyar nanti. Nomor 7 orang yang mendapatkan naungan pada yaumil mahsyar inggih menika orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat sunyi orang lain. Maksudnya itu lagi tidur, umpamanya lagi sholat tahajud, orang-orang sudah pada tidur tapi dia bangun dalam keadaan sunyi, kemudian dia melaksanakan sholat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu meneteskan air mata, merenungi dosa-dosa yang pernah dilakukan, menyesali perbuatan-perbuatan yang dilakukan, kemudian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nomor 7 orang yang akan mendapatkan naungan pada yaumil mahsyar nanti. Maka 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada yaumil mahsyar nanti, yang yaitu berdasarkan kitab Dzurratun Nasihin, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan 7 tersebut dan mendapatkan naungan di yaumil mahsyar nanti. Allahumma amin. Mekaten mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun, menawi wonten kekurangan tutur dalem, ucapan dalem nyunaken samudra pangarsami wa fumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi